Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Indrianti, berasal dari Prodi S1 Kebidanan. Saya bersekolah di Stike Sedzar Saintika, Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Bagian sistem saraf. Bagian sistem saraf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh, seperti yang disebutkan di atas. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Yang terakhir ada sel saraf atau neuron. Yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri, atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan inflow saraf. Fungsi sistem saraf, apa sih itu fungsi sistem saraf? Yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluas tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. 1. Ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Penyakit sistem saraf ada Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Yang kedua ada Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf di otak ada yang mati dan tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. Multiple sklerosis adalah penyakit kronis yang memengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerusakan pada selubung pelindung atau myelin yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh tiba-tiba pada satu sisi wajah. Ini disebabkan karena adanya saraf di wajah Anda yang meradang. Ketiga ada epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Terus ada meningitis. Meningitis merupakan salah satu penyakit infeksi yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meninges mengalami radang. Terus ada ensefalitis. Ensefalitis merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak. Terus ada tumor otak. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa jinak tetapi bisa juga ganas atau kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak Anda dan tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Terakhir ada cedera otak dan tulang belakang. Cedera otak adalah cedera terkait otak yang memengaruhi seseorang secara fisik, emosional, atau sikap.
Ada dua bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan non-traumatik. Adapun stroke merupakan salah satu bentuk cedera non-traumatik yang mungkin terjadi. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri, yaitu sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, mati rasa atau kesemutan, bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, hilang ingatan, kehilangan koordinasi tubuh, kelemahan atau hilangnya kekuatan otot, masalah emosional, perubahan perilaku, kejang, dan atrofi otot dan cadel. Sekian penjelasan saya tentang sistem saraf. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.